kamu bertanya-tanya, kenapa Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang luar biasa? Kondisi geografis kita yang beragam mempengaruhi cara kita mencari nafkah hidup, dari lautan hingga pegunungan. Bahkan, bentuk rumah dan cara berpakaian kita pun sangat dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitar. Lepas dari itu, letak strategis kita di antara dua benua memperkaya budaya melalui interaksi dan akulturasi. Keragaman ini adalah kekayaan bangsa kita. Mari jaga, lestarikan, dan wariskan kepada generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang telah kita tonton sebelumnya, teman-teman udah bisa nebak belum? Materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Yaps, bener banget. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia memengaruhi keragaman sosial budaya. Aku, Amanda Aulia Pratama, akan memandu teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai kondisi geografis Indonesia memengaruhi keragaman sosial budaya. Sebelumnya, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Desi Armi Eka Putri, SPD MPDE. Selamat menyaksikan videonya. Sebelum masuk ke materi, aku bakal nyajiin sebuah gambar ilustrasi untuk teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman, apakah perbedaan mencolok yang terdapat pada gambar ilustrasi berikut? Nah, ini adalah gambar ilustrasi perbedaan antara rumah adat Minangkabau yaitu rumah gadang dan rumah adat Papua yaitu Honai. Dan juga perbedaan pakaian adat Sumatera Barat dan Papua. Apakah teman-teman udah bisa nebak apa perbedaan yang paling mencolok dari kedua gambar tersebut? Ya, benar banget. Untuk rumah gadang Sumatera Barat atau rumah gadang, rumahnya itu berbentuk rumah panggung. Dan untuk Honai, itu langsung menapak ke tanah. Dan juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari pakaian adat tiap daerahnya. Dan terdapat perbedaan mencolok untuk kedua daerah tersebut. Apakah menurut teman-teman kondisi geografis berpengaruh pada perbedaan tersebut? Sebelum masuk ke materi, sekarang kita berada di slide beranda, yang dimana di beranda ini terdapat beberapa icon. Yang pertama ada games, tujuan pembelajaran, video, dan infografis. Teman-teman bisa pilih mau langsung ke games kah, tujuan pembelajaran, atau video yang telah kita putar di awal, atau langsung ke infografis. Untuk kali ini, kita akan sama-sama bahas terlebih dahulu bagian tujuan pembahasan. 45 tujuan pembahasan yang akan kita bahas kali ini untuk materi kondisi geografis Indonesia mengaruhi keragaman sosial budaya. Dan dimana yang pertama kita akan membahas mengenai keragaman sosial budaya di masyarakat. Yang kedua, kondisi geografis yang mengaruhi keragaman budaya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan budaya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pengaruh letak geografis Indonesia. Dan yang terakhir, tentang keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Kondisi geografis berkaitan dengan keadaan alam suatu wilayah yang meliputi iklim, bentuk muka bumi, sumber daya alam, serta persebaran flora dan fauna. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena setiap masyarakat akan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di Indonesia, kondisi geografis yang sangat beragam menyebabkan munculnya pola kehidupan yang berbeda-beda di tiap daerahnya, sehingga terbentuk keragaman sosial dan budaya. Oke, kita langsung aja bahas poin pertama mengenai keragaman sosial budaya di masyarakat. Keragaman sosial budaya merupakan perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti adat istiadat, bahasa, kepercayaan, kesenian, dan cara hidup. Secara umum, kebudayaan memiliki ciri-ciri yang antara lain. Yang pertama, merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Yang kedua, diwariskan dari generasi ke generasi, artinya kebudayaan ini bersifat turun-temurun. Yang ketiga, dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, terus berkembang sesuai zaman. Kebudayaan tidak hanya berupa ide atau gagasan, tetapi juga mencakup yang pertama itu ada wujud nyata, contohnya seperti rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik. Yang kedua ada sistem sosial, seperti norma, adat istiadat, dan aturan masyarakat. Yang selanjutnya adalah keragaman budaya dalam masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Antara lain yang pertama adalah latar belakang sejarah, yang kedua kondisi lingkungan alam, yang ketiga interaksi dengan budaya lain, dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian kita lanjut ke poin kedua mengenai kondisi geografis yang memengaruhi keragaman budaya. Kondisi geografis menjadi faktor penting dalam membentuk keragaman budaya. Perbedaan lingkungan alam membuat masyarakat harus beradaptasi sehingga muncul kebiasaan dan budaya yang berbeda di tiap daerah. Secara umum, pengaruh kondisi geografis dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kita dapat lihat dari perbedaan lingkungan alamnya. Kita
Kita contohkan saja, untuk daerah pesisir, itu akan berkembang budaya maritim. Daerah pegunungan akan berkembang budaya agraris, sedangkan daerah perkotaan akan berkembang budaya industri dan jasa. Masyarakat akan menyesuaikan aktivitasnya dengan potensi alam yang tersedia di lingkungannya. Yang kedua, bisa dilihat dari aspek ketersediaan sumber daya alam, yang dimana sumber daya alam ini akan mempengaruhi yang pertama jenis pekerjaan, yang kedua pola konsumsi, yang ketiga teknologi yang digunakan. Contohnya, untuk daerah yang kaya hasil laut, masyarakat akan lebih dominan menjadi nelayan, sedangkan untuk daerah yang subur, masyarakat akan lebih memilih untuk bertani. Untuk aspek yang ketiga, kita bisa lihat dari tingkat keterisolasian wilayahnya. Yang pertama, seperti daerah terbuka, itu lebih mudah menerima pengaruh budaya luar, sedangkan untuk daerah terpencil akan lebih sulit untuk terpengaruh budaya luar atau budaya lebih asli dan lebih khas. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan budaya. Yang dimana kondisi geografis tidak hanya memengaruhi pekerjaan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya ada mata pencaharian. Lingkungan juga menentukan jenis pekerjaan masyarakatnya, seperti daerah pesisir lebih dominan menjadi nelayan, pegunungan menjadi petani, dan kota itu lebih dominan sebagai pedagang, pegawai. Yang kedua, ada bentuk rumah. Rumah disesuaikan dengan kondisi alam. Kita contohkan saja, untuk daerah rawa atau pantai, biasanya rumah penduduknya akan berupa rumah panggung. Yang kedua, ada daerah pegunungan. Biasanya rumahnya lebih kokoh dan beratap curam, karena di daerah pegunungan tingkat hujannya lebih tinggi daripada daerah dataran rendah. Yang ketiga, ada cara berpakaian, yang dimana iklim sangat mempengaruhi pakaian yang dipakai oleh penduduknya. Seperti di daerah panas, pakaiannya cenderung lebih tipis dan ringan, sedangkan untuk daerah dingin, pakaiannya akan lebih tebal. Yang keempat, ada kesenian dan budaya, yang dimana lingkungan sangat mempengaruhi hasil karya seni. Seperti untuk batik pesisir, itu motifnya lebih dominan seperti motif laut dan berpengaruh budaya luar. Sedangkan untuk batik pedalaman, motifnya itu lebih dominan ke tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Kita udah ada di poin keempat, yaitu pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu di antara benua Asia dan Australia, dan juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sejak dahulu. Akibatnya, terjadi interaksi dengan berbagai bangsa asing. Dampak dari interaksi tersebut antara lain yang pertama, masuknya agama-agama ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sejak dahulunya adalah menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga bangsa-bangsa yang mempunyai agama berbeda-beda yang masuk ke Indonesia akan sangat mempengaruhi bagaimana agama yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, terjadinya pertukaran budaya. Yang ketiga, munculnya keragaman dalam masyarakat. Dan juga untuk proses pencampuran budaya ini disebut dengan akulturasi, yaitu perpaduan budaya asing dengan budaya lokal. Yang kedua, itu tidak menghilangkan budaya aslinya, sehingga budaya aslinya tetap bertahan, namun ada perpaduan budaya asing dalam budaya lokal tersebut. Kerasa kita udah masuk ke poin terakhir, yaitu poin kelima mengenai keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang dimana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman budaya yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia lebih dari 1.000 suku bangsa, dan juga mempunyai ratusan bahasa daerah, dan juga berbagai adat istiadat dan tradisinya. Keragaman budaya memiliki peran yang sangat penting, diantaranya yang pertama sebagai identitas bangsa, yang kedua sebagai kekayaan nasional, yang ketiga sebagai daya tarik pariwisata. Oleh karena itu, budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Di sini juga aku sajiin pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap keberagaman sosial budaya. Mulai dari definisi dan konsep dasar, yaitu kondisi geografis ini berhubungan langsung dengan alam, iklim, topografi, sumber daya alam, dan sebagainya. Yang dimana akan mendorongkan adaptasi atau rotasi manusia, yang dimana berpengaruh terhadap keragaman sosial budaya. Mulai dari perbedaan adat, bahasa, kepercayaan, kesenian, sehingga akan menyebabkan manusia beradaptasi dengan budaya tersebut. Lanjut, ada faktor utama pembentuk keragaman budaya, yang dimana yang pertama ada kondisi lingkungan alam, yang kedua ketersediaan sumber daya alam, yang ketiga ada keterisolasian wilayah, yang keempat adalah latar belakang sejarah, selanjutnya ada interaksi budaya lain, dan perkembangan iptek.
Ada juga perbandingan antara rumah adat dan pakaian adat antara Minangkabau dan Papua. Ada pengaruh letak strategis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur dagang. Ada keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa, yaitu sebagai identitas nasional, daya tarik wisata, serta persatuan dan toleransi. Ada juga di dalam infografisnya pengaruh terhadap aspek budaya, yaitu mulai dari mata pencaharian, bentuk rumah, cara berpakaian, kesenian dan budaya. Juga ada perbandingan rumah adat dan pakaian adat. Juga disajikan contoh adaptasi geografis yang dimana untuk daerah pesisir itu masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, berbudaya maritim, rumahnya lebih cenderung rumah panggung. Untuk batiknya bisa batik pesisir motif laut, dan untuk daerah pegunungan masyarakatnya lebih cenderung untuk bertani dan berkebun, budayanya agraris, rumahnya kokoh serta atapnya curam dan berpakaian tebal. Juga di sini ada daerah perkotaan yang lebih cenderung untuk pekerjaannya adalah di bidang jasa dan dagang dan budayanya lebih modern. Nah, itu untuk infografis dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap keragaman budaya. Tidak kerasa kita udah sampai aja di penghujung materi kita kali ini, yaitu pada bagian kesimpulan, yang dimana kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam sangat mempengaruhi terbentuknya keragaman sosial budaya. Perbedaan lingkungan alam, ketersediaan sumber daya, serta letak geografis yang strategis menyebabkan setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Selain itu, interaksi dengan budaya luar juga memperkaya kebudayaan Indonesia. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebagai identitas nasional serta sumber kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk uji tingkat pemahaman teman-teman terhadap materi yang telah disampaikan, aku udah nyediain games Panjat Pinang yang cukup menarik untuk sama-sama kita mainkan. Nah, teman-teman bakal dibagi menjadi 2 tim di sini karena gamesnya itu berdasarkan kelompok, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, mungkin teman-teman bisa klik link yang udah aku sediain di bagian deskripsi untuk bisa dimainkan bareng teman-teman lainnya. Di sini aku bakal contohin bagaimana cara main gamesnya. Oke, ini adalah games Panjat Pinang yang aku sebutin tadi. Nah, teman-teman akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B, yang dimana teman-teman bisa klik tombol mulai untuk memulai gamesnya. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan disajikan. Nah, tim A dan tim B akan mendapat soal yang berbeda. Untuk jawaban yang benar, teman-teman akan naik. Kalau jawabannya salah, teman-teman akan turun. Nah, kalau jawabannya belum ketemu juga jawaban yang benar, teman-teman akan terus turun sampai teman-teman ketemu jawaban yang benar. Dan untuk pemenang gamesnya adalah kelompok yang terlebih dahulu mencapai puncak. Oke, kita udah ada di penghujung materi kita kali ini, yaitu tentang bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap sosial budaya masyarakatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih memahami materinya, dan juga apabila ada kesalahan dalam berkata maupun dalam bertindak, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.